Bapak dimanapun kalian berada pada kesempatan hari ini, Bapak berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Berjumpa lagi dalam mata kuliah kewarganegaraan. Dan hari ini kita akan membahas konsep wawasan Nusantara. Baiklah, kita awali pembelajaran kita dengan pengertian wawasan Nusantara secara etimologi, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan, tinjauan, atau penglihatan. Jadi, makna dari wawasan adalah cara pandang atau cara meninjau sesuatu sesuai dengan pemikiran kita. Sementara, Nusantara berasal dari kata nusa dan antara, di mana nusa artinya pulau atau kepulauan, antara artinya diapit. Jadi Nusantara memiliki arti kepulauan yang diapit atau berada di tengah-tengah. Secara harafiah, wawasan Nusantara berarti konsep Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Setelah kita mengerti dan memahami pengertian wawasan Nusantara dari sisi etimologi dan harafiah, dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah sebuah cara bagi suatu bangsa untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai suatu kesatuan yang utuh, di mana kesatuan ini memiliki unsur-unsur antara lain adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hakikat wawasan Nusantara. Pada hakikatnya, tulang punggung berdirinya negara itu adalah masyarakat. Jadi tulang punggung ini hanya mampu berdiri dengan baik jika dibalut dalam toleransi, kesatuan, dan saling membantu sesama masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang bangsanya sendiri. Dengan memahami dengan baik wawasan Nusantara, diharapkan cara berpikir, sikap, dan tindakan masyarakat secara keseluruhan dapat diorientasikan kepada kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara Indonesia tentu berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh beberapa aspek atau unsur penting yang menjadi dasar. Sekarang kita akan coba membahas atau mengulas beberapa aspek berkaitan dengan wawasan Nusantara ini. Yang pertama, kita akan berbicara aspek falsafah Pancasila, di mana Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Di dalam Pancasila ini terdapat nilai-nilai yang menjadi acuan dari wawasan Nusantara, di antaranya sebagai berikut. Hak asasi manusia. Salah satunya, ini merupakan kebebasan bagi masyarakat untuk memeluk serta menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Letak geografis Indonesia ini ialah aspek kewilayahan Nusantara yang sangat erat kaitannya dengan kekayaan sumber daya alam, suku bangsa, serta keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, aspek sejarah Indonesia. Terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia sudah atau telah melalui proses yang cukup panjang serta pahit. Rakyat Indonesia tentu tidak ingin pengalaman sejarah tersebut terulang kembali serta mengakibatkan perpecahan. Dengan begitu, kemerdekaan yang telah atau sudah dimiliki saat ini harus dipertahankan seluruh masyarakat Indonesia dan sama-sama harus menjaga wilayah Republik Indonesia ini. Aspek berikutnya adalah aspek sosial budaya. Anak-anakku sekalian, Indonesia mempunyai ratusan suku bangsa,
dengan keragaman budaya, bahasa, adat istiadat, serta agama. Nah, kebinekaan ini berpotensi menyebabkan terjadinya konflik di dalam interaksi bermasyarakat. Itulah sebabnya mengapa masyarakat itu harus memahami pengertian wawasan Nusantara serta menjadikannya sebagai pedoman di dalam hubungan berinteraksi dalam masyarakat. Berikutnya kita akan mempelajari asas-asas yang mendasari wawasan Nusantara. Sebelum kita mempelajari asas-asas wawasan Nusantara ini, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan azas. Nah, azas ini adalah sebuah dasar yang disepakati, dipatuhi, dan dipelihara demi terciptanya tujuan bersama. Sebagai salah satu wadah untuk mencapai tujuan bersama, wawasan Nusantara memiliki asas-asas yang membuatnya mampu mencapai tujuan nasional. Apa sajakah asas-asas itu? Yuk kita pahami satu persatu. Yang pertama, kepentingan yang sama. Apa maksudnya? Kita harus memiliki satu visi dan satu orientasi dalam memahami wawasan Nusantara ini. Pada masa penjajahan kita memiliki visi yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia dari jajahan negara asing. Sekarang kita juga harus menyepakati bersama apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita. Salah satunya tentu mewujudkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, yakni keadilan. Maksud dari keadilan itu adalah bagaimana distribusi kekayaan dan hasil kekayaan Indonesia dibagi secara proporsional, termaksud dalam hal pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, dan pengelolaan sumber daya milik negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Asas yang kedua ini adalah kejujuran. Apa maksudnya kejujuran ini? Nah, artinya ada kesesuaian antara kata dan tindakan. Di sini harusnya tidak boleh ada tipu-menipu dan saling memanfaatkan atau saling merugikan. Ini berlaku bagi masyarakat yang tidak boleh saling menipu dan juga kepada pemerintah tidak boleh ingkar janji kepada rakyatnya. Asas berikutnya yaitu solidaritas. Maksudnya adalah bagaimana seluruh elemen negara dapat saling berempati dan bersimpati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Solidaritas ini dapat diwujudkan dalam bentuk rela berkorban demi negara, rela membantu teman-teman yang terkena musibah, dan peduli dengan sesama. Asas berikutnya, asas kerjasama. Maksudnya adalah bekerja sama secara strategis maupun taktis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan nasional. Kerjasama ini melibatkan semua golongan dan harusnya meleburkan semua kelompok, baik itu mayoritas maupun minoritas. Azas kerjasama ini sangat berkaitan erat dengan azas kepentingan dan solidaritas. Azas berikutnya adalah kesetiaan. Maksudnya adalah loyalitas dari masyarakat negara dan unsur-unsur negara terhadap kesepakatan-kesepakatan nasional yang telah dibuat semenjak bangsa Indonesia berdiri. Kesetiaan di sini juga bisa diartikan sebagai loyalitas terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, anak-anakku, jika asas-asas tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka akan sangat sulit untuk mencapai tujuan akhir dari wawasan Nusantara ini, yaitu mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara memiliki setidaknya 4 fungsi utama terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat fungsi utama tersebut antara lain adalah: 1. Sebagai konsep ketahanan nasional. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam pengembangan strategi ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi,
pangan, sosial, kemasyarakatan, dan ketahanan wilayah. Yang kedua, sebagai wawasan pembangunan. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan nasional yang tentu saja akan mencakup kesatuan politik, perekonomian, sosial, budaya, serta aspek hankam. Berikutnya sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam merencanakan pertahanan dan keamanan nasional, serta upaya pertahanan dan keamanan lainnya. Berikutnya sebagai wawasan kewilayahan. Artinya, wawasan Nusantara ini akan menjadi dasar untuk menetapkan batas-batas negara untuk mengurangi sengketa dalam wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Batas wilayah Indonesia dalam wawasan Nusantara terkhusus untuk wawasan kewilayahan. Indonesia telah memiliki beberapa landasan hukum dan historis yang menjadi dasar wawasan Nusantara. Nah, untuk yang ini, Bapak kasih tugas buat anak-anakku sekalian untuk mencari beberapa landasan-landasan mengenai kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hasil dari landasan-landasan tersebut. Silakan anak-anakku cari untuk perkembangan batas-batas wilayah ini. Itu tugas kita yang kedua. Berikutnya kita akan pelajari tujuan wawasan Nusantara. Sebagai tujuan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hal ini juga turut tercermin di wawasan Nusantara yang bertujuan untuk menjaga persatuan Indonesia dan menjaga perdamaian dunia. Tujuan ke dalam wawasan Nusantara yakni untuk menjunjung kepentingan nasional serta kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari wawasan Nusantara Indonesia sudah sangat sejalan dengan dasar negara dan dasar konstitusi negara kita, yaitu untuk membina kedamaian nasional dan internasional, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi bagaimana mengimplementasikan wawasan Nusantara? Budaya Indonesia sangat beragam. Kita sudah banyak membahas mengenai wawasan Nusantara. Sekarang, saatnya kita coba untuk membahas implementasi dari wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan berpolitik. Dari segi politik, terdapat beberapa poin penting yang harus kita sadari untuk mewujudkan peran kita yang optimal dalam kancah perpolitikan dalam negeri dan geopolitik regional. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan hukum. Seluruh warga negara Indonesia harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, hukum pun tidak boleh memilih pengecualian-pengecualian sehingga memungkinkan terjadi kecurangan. Untuk memastikan hal ini, semua produk hukum harus bermuara kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah regional dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat korps diplomatik kita sebagai upaya menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain, meningkatkan pandangan internasional sebagai bentuk partisipasi dalam perekonomian global,
atau mengirimkan tentara perdamaian sebagai wujud keikutsertaan dalam menjaga perdamaian dunia, seperti yang sudah kita lakukan dengan pengiriman pasukan Garuda. Berikutnya, implementasinya yakni perekonomian nasional. Dalam pengembangan perekonomian nasional ada beberapa poin penting yang harus disadari oleh masyarakat Indonesia dan pembuat kebijakan, yaitu wilayah Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi, mulai dari potensi geostrategis yang sangat menguntungkan, wilayah laut yang luas, hutan-hutan yang besar, hasil tambang dan minyak yang kaya, serta keanekaragaman hayati yang sangat besar. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ekonomi harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Pertama, pembangunan ekonomi harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan penyamarataan pembangunan antara wilayah. Oleh karena itu, pengembangan wilayah dan pengembangan ekonomi regional harus memperhatikan nilai yang sudah kita sebutkan tadi. Baru pembangunan perekonomian Indonesia harus melibatkan partisipasi aktif dari rakyat Indonesia. Berikutnya, kehidupan bersosial dan berbudaya. Dalam menjalankan kehidupan sosial dan berbudaya sehari-hari masyarakat Indonesia, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga pada dasarnya akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengembangkan kehidupan bangsa yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, kehidupan sehari-hari harus didasarkan pada azas toleransi dan saling menghargai perbedaan. Hal ini tujuannya untuk mewujudkan persatuan Indonesia yang berketahanan, di mana semua unsur masyarakat bahu-membahu untuk mencapai tujuan bangsa. Mengembangkan pembangunan yang setara dan berkeadilan. Artinya, program pembangunan dan fokus aktivitas harus memperhatikan pemerataan antara budaya, status sosial, dan lokasi kewilayahan. Mengembangkan dan melestarikan budaya Indonesia. Artinya, pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu juga melestarikan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, mulai dari pendidikan, pengembangan museum, peningkatan pendapatan nasional lewat pariwisata, serta peningkatan kebanggaan bangsa ketika budaya kita dipamerkan ke khalayak yang luas. Pertahanan dan keamanan negara dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang baik, tentu saja harus memperhatikan aspek wawasan Nusantara yang berhubungan. Inilah pembelajaran kita berkaitan dengan wawasan Nusantara pada hari ini. Bapak berharap kalian tidak berhenti di sini. Kalian harus lebih dan lebih lagi mencari informasi berkaitan dengan wawasan Nusantara. Bapak berharap kalian semua tidak terbuai dengan situasi pandemi COVID yang sedang berlangsung saat ini. Terus belajar, asah ilmu, agar ke depan kita bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Bapak juga berharap kalian tetap semangat untuk menjadi generasi penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana materi-materi yang kita telah pelajari. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.